Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari buku yang sangat memberkatiku, yaitu adalah Heart Listen, buku by Overcomer Church yang berisikan tentang analogi hati Tuhan yang dari Tuhan sendiri, yang Tuhan berikan melalui para pendoa yang ada di Overcomer. Jadi 3,5 tahun shortcut story, 3,5 tahun ini Overcomer mengalami Heaven Invasion, di mana Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah gereja kami Overcomer. Tuhan menunjukkan melalui penglihatan, melalui mukjizat, melalui kasih-Nya, melalui hadirat-Nya yang begitu luar biasa di dalam setiap ibadah Overcomer. Nah, hari ini saya akan membacakan satu analogi yang sangat memberkati hidup saya. Dan I hope ini juga bisa memberkati setiap teman-teman yang menonton video ini. Dan judulnya ini adalah Seni Memaksa Tuhan. Saya akan bacakan. Saya kembali mendapat penglihatan pada waktu penyembahan. Jadi ini adalah para pendoa. Tim pendoa itu melihat bahwa dia berada di sebuah ruangan yang serba putih. Waktu pendoa ini berjalan, pendoa ini melihat di ujung ruangan tersebut terdapat sebuah pintu kayu. Lalu pendoa ini melihat pintu kayu tersebut seperti terkunci dari dalam sehingga tidak ada yang dapat membukanya. Lalu Roh Kudus hadir secara pribadi di hadapan pendoa ini dan berkata, "Coba kau perhatikan apa yang akan terjadi." Lalu pendoa ini melihat ada 3 orang yang berbaris di hadapan pintu tersebut. Pendoa ini melihat 3 orang tersebut seperti hendak mengetuk pintu tersebut. Lalu melihat orang pertama mengetuk pintu tersebut secara tergesa-gesa, seperti ada hal yang penting dan mendesak. Mengetuk dengan begitu cepat. Orang pertama ini berkata, "Tuhan, tolong aku butuh pertolonganmu, aku butuh berkat-Mu, karena sebentar lagi aku hampir mati karena masalahku." Orang itu terus menggedor pintu kayu tersebut, namun tidak ada jawaban sama sekali. Melihat hal itu, orang pertama itu menjadi sangat kesal dan berkata, "Katanya engkau Tuhan, tetapi engkau tidak bertindak cepat sama sekali. Aku kecewa." Lalu orang pertama ini meninggalkan pintu kayu itu. Lalu datanglah orang yang kedua. Orang kedua ini jauh lebih santai dan tidak tergesa-gesa. Lalu orang kedua ini mengetuk pintu itu tersebut juga dan berkata, "Tuhan, aku percaya engkau ada di dalam. Aku akan menunggu di sini." Lalu pendoa ini melihat orang kedua ini menunggu. Lalu orang kedua ini bertanya, "Tuhan, apakah masih lama?" Lalu terdengar suara Tuhan Yesus berkata, "Tunggulah sebentar lagi." Kejadian tersebut berulang sampai 2 kali. Waktu ketiga kali, orang kedua ini sudah tampak lelah. Sehingga orang kedua ini berkata, "Tuhan, tampaknya engkau tidak ada di dalam. Saya juga sudah lelah menunggu." Akhirnya orang kedua ini pergi meninggalkan pintu kayu tersebut. Kemudian ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini juga mengetuk pintu kayu tersebut. Orang ketiga ini berkata, "Tuhan, aku tahu dan percaya engkau ada di dalam." Lalu pendoa ini melihat tidak ada jawaban dari dalam. Lalu orang pertama yang di awal berkata kepada orang ini, "Percuma engkau berteriak sekalipun, Tuhan tidak ada di sana." Lalu orang ketiga ini masih dengan gigih mengetuk dan menunggu serta berkata, "Tuhan, jangan dengarkan jiwaku, tapi dengarkanlah imanku." Lalu datang orang kedua dan berkata kepada orang yang ketiga ini, "Engkau hanya akan membuang-buang waktu. Kau hanya tampak seperti anjing." Saya melihat orang ketiga ini tetap mengetuk pintu dan menunggu serta berkata, "Tuhan, biarkan aku, hamba yang tidak berguna ini terus menunggu. Dan karena aku ingin mengurapi kaki-Mu." Namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang ketiga ini berkata, "Tuhan, jumpailah aku. Aku tidak bisa apa-apa jika tanpa-Mu." Lalu ia berkata lagi, "Tuhan, jangan tinggalkan aku. Lebih baik engkau ambil nyawaku daripada engkau pergi daripadaku." Lalu orang ketiga ini terus berkata, "Tuhan, biarkan aku mati sekalipun tidak apa, asal aku bisa menunggu-Mu dan engkau menjumpai aku." Lalu saya melihat pintu kayu itu terbuka. Pada saat terbuka, saya melihat Tuhan Yesus tersenyum dan langsung memeluk orang ketiga, yaitu adalah gembala saya, yaitu Pastor Barry. Tuhan berkata, "Kekasihku, hatiku selalu melekat denganmu. Terima kasih untuk kegigihan dan kenekatanmu dalam menunggu aku selama ini. Aku tidak pernah sekali-sekali meninggalkanmu." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mereka melambangkan orang yang mau bertemu dengan aku. Tetapi sayangnya mereka kalah dengan jiwa mereka. Mereka kalah dengan keletihan, ketidaksabaran. Berbeda dengan gembalamu,
Gembalamu memiliki kegigihan dan kenekatan dalam menunggu aku. Di dalam diri gembalamu ada satu hal yang dapat kamu pelajari, yaitu adalah seni memaksa Tuhan. Di mana gembalamu tidak akan pernah berhenti sampai bertemu dengan Tuhan. Dan gembalamu rela membayar apapun asal aku atau Tuhan tetap bersama dengannya dan tidak meninggalkannya. Dan itu indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Overcomer teruslah belajar memiliki respon hati seperti gembalamu. Ini adalah sebuah analogi di mana setiap kita dapat belajar yang namanya seni memaksa Tuhan. Di mana setiap kita untuk yang namanya memiliki seni memaksa Tuhan harus memiliki yang namanya kegigihan dan kenekatan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mau datang ketika kita membutuhkan sesuatu. Ketika kita ini dalam keadaan top performa kita. Tetapi ketika jiwa kita berkata dan kita menjadi hilang. Ketika keletihan itu datang, kita menjadi mundur dengan semuanya. Dan ketika kita kepepet dengan semua keperluan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang gak sabar dan menjadi mudah kecewa. Itu bukan hamba-hamba atau anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari sini aku belajar bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus punya yang namanya kegigihan dan kenekatan untuk menunggu Tuhan. Di dalam setiap kita ini untuk namanya menunggu Tuhan, butuh bukan hanya sekedar kita berkata Tuhan bantu aku, tolong aku, berikan ini kepadaku. Tapi setiap kita anak-anak Tuhan juga harus memberikan something kepada Tuhan. Mau gak kita rela untuk yang namanya membayar apapun untuk Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Mau gak kita rela meninggalkan apa yang dunia anggap indah, apa yang dunia anggap itu adalah sebuah prioritas, untuk Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Karena itu semua di hadapan Tuhan itu indah dan berkenan. Mungkin buat setiap kita anak-anak Tuhan ini bukan hal yang mudah. Tapi aku percaya bahwa ini adalah hal yang bisa terus kita latih di dalam hidup setiap kita. Lewat apa? Lewat mau gak kita punya yang namanya kegigihan dan yang namanya kenekatan untuk yang namanya menanti Tuhan lewat saat teduh kita. Mungkin menantikan Tuhan di dalam masa indah atau masa kita penuh dengan berkat itu adalah hal yang gampang. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita gak ngerasa apa-apa, ketika kita gak melihat apa-apa, mau gak kita tetap rela untuk yang namanya menantikan Tuhan dengan sabar, dengan kegigihan, dan dengan kenekatan. Bahwa Tuhan, it's okay. Asal aku mendapatkan hatimu, asal aku tahu engkau gak pernah meninggalkan aku mau menantikan engkau. Jadi biarkan dari buku ini kita belajar bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang mau. Bahwa setiap kita, jangan sampai kita datang hanya sekedar mau berkatnya saja, tapi kita gak mau menantikan Tuhan. Jangan sampai kita kalah dengan yang namanya jiwa kita. Jangan sampai kita kalah dengan keletihan, kebosanan, familiarity. Tapi biarkan setiap kita anak-anak Tuhan yang mengalahkan itu semua. Dan biarkan setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kegigihan dan kenekatan di dalam menunggu Tuhan. Sampai setiap kita ditemukan menjadi hamba-hamba yang berkenan dan mau menantikan Tuhan di dalam setiap masa-masa yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Dan aku encourage buat setiap teman-teman, ayo sama-sama kita baca buku ini. Buku di mana berisikan hati Tuhan, berisikan tentang analogi-analogi yang Tuhan mau setiap kita ini memiliki kerendahan hati untuk membaca, untuk mengerti dan mengenali siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan mau keluar dari hidup setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.